Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Al-mukarramun, para asatizah ma'adal islah, Bapak Ibu yang kesemuanya, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti kajian tafsir surah-surah pendek atau tafsir juz amma yang malam ini atau kesempatan ini kita akan mencoba memahami surah berikutnya, yaitu surah Al-Adiyat ya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk dapat memahami surah ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Suratul Adiyat, hadhihi suratul Adiyat, ini namanya surah Al-Adiyat. Hiya ihda asyara ayatan, jumlah ayatnya ada 11 ayat. Wahiyya Makkiyah, surah Al-Adiyat ini diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi hijrah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Jabir, Hasan, Ikrimah, dan Atha. Sebagian ulama lain seperti Ibnu Abbas berpendapat bahwa surah Al-Adiyat ini Madaniyah, diturunkan di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Wal adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabhan, yang mengeluarkan suara terengah-engah ya. Atau kalau orang sini bilangnya ngos-ngosan gitu ya. Wal adiyati dhabhan, demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Fal muriyati qadhan, yang memercikan bunga api. Qadah ya, memercikan bunga api. Fal mughirati subhan, yang menyerang musuh di waktu pagi. Fa asarna bihi naq'an, maka kuda-kuda perang ini menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'an, maka kuda-kuda perang ini melesat ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanud, benar-benar ingkar atau benar-benar kufur, tidak berterima kasih. Kanud itu tidak berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan manusia itu sesungguhnya menyaksikan atas perilakunya itu. Ala dzalik,
Dia menyadari. Syahid artinya menyadari. Ya. Wa innahu, dan sungguhnya manusia, lihubbil khair la syadid. Kecintaannya terhadap harta itu amat sangat. La syadid, amat sangat kuat. Afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, idza bu'thira ma fil kubur, apabila dibangkitkan apa yang tersimpan dalam kubur, yaitu para mayit, al-mauta, wa hussila ma fis sudur, dan diperlihatkan, ditampakkan apa yang tersimpan di dalam hati dari keimanan atau kekufuran. Inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idin, pada hari itu, la khabir, benar-benar maha teliti atau maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini namanya surah Al-Adiyat karena dia didahului oleh sumpah Allah dalam surah ini dengan wal-adiyat. Ya. Asal kata Al-Adiyat itu sesuatu yang berlari kencang, ya. Adi, ada, ya'du, dari kata ada, ya'du. Adiyat yaitu yang berlari kencang. Pada waktu turunnya Al-Quran, yang berlari kencang itu hanya kuda, ya. Kuda yang berlari kencang. Kalau onta ya kencang juga larinya, tapi tidak seberapa kalau dibanding dengan kuda. Wal adiyat, di sini Allah bersumpah demi kuda. Jadi mayoritas ulama menafsirkan bahwa al adiyat ini adalah kuda. Dia bukan kuda sembarangan, tapi kuda yang memiliki karakter, ya, siap untuk diberi tugas, ya, selalu siap. Jadi kalau kuda yang bagus itu kuda yang kalau berdiri itu kakinya berdiri, ngangkat sebelah, ya. Jadi kakinya mengangkat sebelah. Artinya dia selalu siap untuk kalau dipacu, kalau diperintahkan oleh majikannya untuk berlari, dia sudah siap. Dia tidak, kakinya tidak berdiri tegak dua gitu. Dia selalu mengangkat kakinya sebelah. Dan kuda yang paling bagus tuh kuda Arab, ya. Kata orang Arab, ya. Kalau kata orang Inggris ya kuda yang bagus ya kuda Inggris. Kata orang Australia ya kuda Australia. Kata orang Madura ya kuda yang paling bagus tuh kuda Madura gitu, ya. Bisa makan beling ya kudanya. Nah, Al-Adiyat ini adalah kuda perang. Ya, Allah bersumpah dengan kuda perang karena memang kuda ini menjadi andalan mujahid, andalan para pejuang, ya, untuk mempertahankan agama Allah, untuk membela kesucian agama Allah. Jadi kuda ini menjadi andalan. Dan bahkan Rasulullah mensinyalir bahwa kuda ini akan dipakai oleh manusia sampai akhir zaman. Jadi kuda ini adalah hewan yang selalu digunakan manusia, terutama untuk kepentingan militer sampai akhir zaman, ya. Sampai saat ini setiap kesatuan militer di berbagai negara pasti ada yang namanya pasukan berkuda, ya. Kavaleri, ya. Itu selalu ada yang namanya unit khusus pasukan berkuda. Ya, kerajaan Inggris, ya. Kerajaan-kerajaan di seluruh dunia, hampir sedunia. Di Indonesia juga ada kesatuan khusus, ya, Brimob itu yang menunggang kuda. Jadi dijadikan andalan oleh para mujahid, para pejuang dalam mereka berperang, mereka berjuang di jalan Allah. Bahkan kalau dalam setiap perjuangan atau dalam setiap jihad, pemilik kuda ini mendapat bagian lebih, ya. Dia sahamnya 3 kalau tidak salah, ya. Sahamnya 3. Jadi kalau pasukan biasa berjalan kaki dapat 1, kalau penunggang kuda itu dapat 3.
Jadi satu saham untuk dirinya, dua saham untuk kudanya. Karena kuda perang ini butuh perawatan ya. Kalau dirupiahkan itu minimal kuda yang bagus itu 2 jutaan per bulan ya. Biaya hidupnya itu minimal sekali ya. Jadi kuda ini menjadi andalan para mujahid dalam setiap jihad-jihad mereka, dalam setiap peperangan-peperangan mereka ya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal adiyati, demi kuda perang. Maka kemudian orang-orang muslim juga dituntut untuk berlatih menunggang kuda ya. Itu menjadi sunnah ya, menjadi sunnah yang terlupakan menunggang kuda itu. Jadi ada 2 sunnah yang sering dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk para pemuda, yaitu rukubul khail dan ar-rimayah ya, menunggang kuda dan memanah. Ini 2 sunnah yang perlu diajarkan kepada putra-putri kita ya. Walaupun biayanya mahal ya, kita kalau ada rezeki, mengapa tidak untuk kita ajarkan putra-putri kita agar mereka bisa menunggang kuda. Ya, jangan dikira ya ini terbelakang gitu ya, bukan. Ini dalam rangka menjalankan sunnah Rasul. Dan kita tidak tahu suatu saat kuda ini akan berguna, akan dipakai ya. Dan ketika seorang berlatih menunggang kuda, maka ikatan emosionalnya dengan kuda tersebut itu mengajarkan penunggangnya untuk memiliki etika, memiliki adab. Jadi kuda ini jenis hewan yang sangat bersahabat dengan manusia ya. Kalau manusianya itu baik ya. Tapi kalau majikannya tidak baik ya, dia sama dengan gajah ya. Ada menyimpan memori ya. Kalau dia nggak salah apa-apa kita tendang misalnya, dia nggak punya kesalahan ya, kita zalimi dia akan menyimpan itu ya. Suatu saat ketika kita lengah, dia akan balas dendam ya. Ya, ketika kita lagi apa gitu ya, bisa ditendang kita atau dipecut dengan dengan buntutnya dan sebagainya ya. Ketika seorang menunggang kuda, dia akan melatih ya fisiknya untuk kuat, kemudian juga menjaga keseimbangan, menjaga tansik ya, keteraturan, sehingga kemampuan menunggang kuda ini akan memberi pengaruh kepada orang tersebut untuk tertib ya dalam setiap atau dalam kesehariannya. Jadi ada banyak manfaat ya dalam melatih diri untuk bisa menjalankan sunnah ini ya. Jadi kuda sudah dipakai ya sejak dahulu kala, sejak manusia mengenal kehidupan di muka bumi ini sudah menggunakan kuda ya sebagai kendaraan alternatif atau kendaraan andalan mereka. Bahkan kendaraan-kendaraan modern pun sampai saat ini itu kecepatannya diukur dengan kecepatan kuda ya. Mobil itu berapa kecepatannya? Itu diukur dengan kecepatan kuda ya. Jadi mobil ini berapa kecepatannya itu diukur dengan kecepatan kuda ya. Walaupun ada mobil kijang ya. Mobil kuda ada nggak mobil kuda ya. Tetap ya kuda itu menjadi standar untuk ukuran kecepatan kendaraan zaman sekarang ya. Maka pantas kalau Allah bersumpah wal adiyati dhabha. Ketika dia dipacu untuk berlari, maka dia maksimal kuda itu ya. Larinya maksimal sampai dia mengeluarkan napas ya, terengah-engah. Kayak kita lari itu udah lama nggak olahraga tuh ya. Kita ngos-ngosan tuh mengeluarkan suara dari mulut kita. Itu namanya dhabha. Kuda itu ketika dipacu dia akan berlari sekencang-kencangnya.
dia akan maksimal ya untuk membawa sang mujahid ya dalam kecepatan yang luar biasa. Fal muriyati qadhan, kuda itu ketika berlari kencang itu sepatunya menyentuh apa? Menyentuh kerikil atau menyentuh batu-batu sehingga memercikan api ya. Jadi kalau malam itu kelihatan tuh ya, ketika kuda itu berlari dengan kencang itu seperti berlari di atas api ya. Kilatan-kilatan apinya memercikan bunga api ya. Fal muriyati qadhan itu menunjukkan kuda tersebut berlari begitu sangat kencang ya. Fal mughirati subhan ya, kuda ini juga yang dipakai oleh mujahid dalam jihad panjang mereka itu bisa menyerang musuh dengan diam-diam. Fal mughirati subhan di waktu subuh ya, di waktu fajar ya, serangan fajar ya. Itu bisa dilakukan oleh para mujahid dengan menunggang kuda. Kalau mereka menunggang tank ya itu kedengaran suaranya, atau menunggang pesawat itu kedengaran. Tapi kalau menunggang kuda, maka kuda ini bisa menyerang secara tiba-tiba ya. Fal mughirati subhan ya. Futuhat Islamiyah itu kemenangan-kemenangan Islam itu dengan menunggang kuda, dengan jasa kuda ya. Muhammad Al-Fatih misalnya menaklukkan Konstantinopel itu juga berkat ya kuda-kuda yang dipakai oleh mereka dalam perjuangan mereka. Nah, kuda itu kemudian fa'asar nabihi naq'an. Ketika berada di medan laga, di medan jihad, dia mengeluarkan debu-debu sehingga bisa membuat kamuflase ya. Kuda itu membuat musuh tidak tahu jumlah pasukan sebenarnya mujahid ya. Pawasatna fa'asar nabihi naq'an, karena biasanya jumlah kaum muslimin itu sedikit ya dalam setiap peperangan. Itu menghadapi musuh yang banyak, musuh yang besar ya. Hanya ribuan saja kaum muslim itu menghadapi puluhan ribu ya. Seperti dalam perang Mu'tah misalnya, perang antara kaum muslimin dengan Romawi, itu jumlah kaum muslimin hanya ribuan saja. Sementara kaum Romawi itu jumlahnya ratusan ribu. Nah, bagaimana bisa mengakali ya jumlah yang kecil itu agar tidak nyut, agar tidak ciut nyali mereka ketika menghadapi pasukan yang begitu besar. Nah, disinilah para pasukan berkuda ini mengubah pandangan mereka sehingga debu-debu berterbangan dan tidak terlihat jumlah mereka yang sebenarnya. Pawasat nabihi jam'an, kuda juga bisa langsung menusuk ke pertahanan, ke jantung pertahanan musuh ya, ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Itu dengan kuda. Pawasat nabihi jam'an. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat di awal surah Al-Adiyat ini Allah bersumpah ya demi kuda. Perang yang sedemikian rupa sifatnya ini menunjukkan azim, betapa pentingnya ya untuk kita memperhatikan binatang yang atau hewan yang satu ini yang banyak jasanya dalam perjuangan agama ini ya. Lalu apa isi sumpah Allah? Innal insana lirabbihi laq. Ini isi sumpahnya ya. Jadi Allah bersumpah tadi dengan kuda perang yang demikian sifatnya. Isi sumpahnya adalah innal insana lirabbihi lakanu. Sesungguhnya manusia ini benar-benar amat ingkar kepada Tuhannya. Kanud. Kanud ini artinya mengingkari nikmat ya. Dia ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kesulitan hidup ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, meminta-minta ya, bermunajat kepada Allah, tapi ketika diberikan dia mengingkarinya. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi ya, seperti Qarun mengatakan saya menjadi kaya ini karena usaha saya ya. Enggak ada campur tangan Allah ya.
Innama utitu ala ilmin, namanya kanud, mengingkari. Ya, ketika diberi kesenangan, kenikmatan, diberikan kesuksesan, dia lupa bahwa yang memberi kesuksesan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mensyukurinya. Lakanud, ya. Ada hadis terkait dengan ayat ini, ya. Ada malaikat pernah menguji 3 orang, ya. Ada orang yang botak kepalanya, ya. Sisal salihin, tapi ini botak yang bukan botak disengaja, ya. Memang botak dari sononya gitu dia. Pokoknya bolenang ya kepalanya, akra, ya. Ada yang kedua orang yang abros. Abros itu apa? Bulu ininya, kulitnya itu, ya. Ya, seperti kusta. Kulitnya kalau digaruk ngebul dia. Ya, abros, ya. Penyakit kulit. Yang ketiga orang a'ma, orang buta. Allah hendak menguji 3 orang ini. Kemudian datanglah kepada orang yang butak ini, malaikat yang datang. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak menginginkan apa-apa, saya hanya ingin saya punya rambut, gitu ya. Agar orang berhenti meremehkan saya. Ya, karena saya botak ini orang sering meremehkan saya. Maka kemudian orang itu diberi rambut. Lalu malaikat itu mengatakan, apa yang kamu inginkan selain ini, ya. Ya, bolehlah kalau saya diberikan kambing. Saya diberikan dia kambing. Kemudian kambing itu menjadi banyak, ya. Lalu dia memiliki lembah yang diisi oleh kambing semua. Dia menjadi kaya dengan kambing-kambingnya yang berkembang biak dengan cepat. Lalu malaikat ini datang kepada orang yang kedua, yaitu kepada orang yang abros. Apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, saya menginginkan kulit yang bagus. Lalu diberikanlah kulit yang bagus. Setelah itu kamu menginginkan apa? Saya ingin punya ternak sapi. Maka kemudian dia diberikan sapi, dan sapinya itu berkembang biak dengan cepat, sehingga dia memiliki beberapa gunung, ya, yang berisi sapi-sapi dia. Kemudian yang ketiga, malaikat ini datang kepada orang yang buta. Kamu menginginkan apa? Saya ingin mata saya bisa melek. Saya ingin bisa melihat keindahan dunia. Kemudian orang tersebut diberikan penglihatan dan dia bisa melek. Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya, ya, bolehlah diberikan onta. Maka orang tersebut dikasih onta. Dan ontanya berkembang biak dengan cepat. Sehingga dia menjadi kaya dengan itu. Lalu beberapa waktu kemudian, ya, malaikat itu datang kembali kepada orang tersebut, kepada 3 orang tersebut. Dia datang kepada orang yang dulu botak, ya, dengan rupa dia sebelum punya rambut. Jadi malaikat itu meminta-minta, ya, orang botak, ya, seperti dia dulu. Minta bagi saya 1 kambing saja, ya. Kemudian orang itu mengatakan, ya, tidak bisa, enak aja, gitu ya. Lalu malaikat yang botak ini mengingatkan, bukankah dulu ente botak seperti ana? Oh enggak, itu bohong itu, ya. Dia mengingkari itu, kanud, ya. Dia mengingkari. Kata siapa? Itu hoax itu, ya. Enggak benar ente, gitu ya. Lalu malaikat itu mengancam, kalau ente berdusta, ente bohong, maka Allah akan mengembalikan kamu seperti semula, dan kamu akan menjadi miskin dan melarat. Maka kemudian orang itu, karena dia berbohong, akhirnya dia kembali hidup dalam, ya, kesedihan, dan kemudian dia habis semua hartanya. Lalu malaikat ini datang kepada orang yang dulu punya penyakit kulit. Dia datang sama dengan rupa orang tersebut, punya penyakit kulit, dan meminta sedekah kepada orang yang dulu punya penyakit kulit, yang sekarang sudah kaya raya itu karena punya ternak yang banyak. Lalu orang itu pun menolak, ya, nggak ngasih walaupun 1, walaupun sedikit, ya. Lalu malaikat itu mengancam, bukankah dulu ente abros seperti ana, gitu ya. Bukankah kamu, ya, pernah punya penyakit kulit seperti saya? Enak aja, gitu ya. Dia nggak mengakui, lakanud, ya, nggak benar itu. Lalu malaikat itu diusir. Lalu malaikat itu mengancam, kalau kamu bohong, maka Allah akan mengembalikanmu seperti semula, dan kamu akan hidup melarat seperti semula. Lalu Allah membinasakan orang tersebut. Lalu datanglah ke orang yang a'ma terakhir, orang yang buta dulu, sekarang sudah melek.
dalam rupa dia, dalam rupa orang buta. Dia meminta-minta, malaikat itu meminta-minta sedekah, lalu orang buta itu pun lalu orang buta yang sudah bisa melihat itu, yang sudah kaya raya itu mempersilahkan, silahkan ambil yang kamu mau. Saya dulu buta seperti Anda, lalu Allah memberikan mata kepada saya. Silahkan, apa yang akan Anda ambil? Silahkan, ya, berapa saja. Ya, jadi orang ini lulus ya dari ujian itu. Jadi dari 3 orang ini yang lulus hanya 1 ya. Kebanyakan manusia itu lakanud, kebanyakan mereka itu ingkar. Dan ketika mereka ingkar, wa innahu ala dzalika lasyahid, dia tahu, dia menyadari kalau dirinya itu enggak benar, kalau dirinya itu pelit, kalau dirinya itu ogah berbagi, kalau dirinya itu kufur nikmat ya. Lasyahid, dia tahu. Ya, jadi setiap kita sebenarnya itu udah tahu tempat kita ke surga atau ke neraka, udah tahu sebenarnya. Ya. Karena ala dzalika lasyahid. Kita yang paling tahu tentang diri kita itu kita sendiri, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Kalau kita mati sekarang misalnya itu, ya, surga atau neraka gitu ya. Ya tinggal kita lihat saja keseharian kita, banyak kebaikan atau keburukan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, kita tahu, menyadari. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu selain ingkar, dia amat sangat cinta dengan harta. Lihubbil khair, khair di sini diartikan sebagai harta, karena harta itu sesuatu yang baik sebenarnya. Khair, ya. Harta itu netral sebenarnya, ya, sesuatu yang baik. Tapi kemudian dia menjadi tidak baik karena orang yang menggunakannya, ya. Dia hubbil khair, ya, sangat cinta. Cinta kepada harta itu hal yang fitri, ya, hal yang lumrah, hal yang manusiawi. Tetapi kalau berlebihan, lasyadid, nah itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Ya. Karena saking cintanya kepada harta sehingga hartanya itu tidak didistribusikan, tidak diberi kepada orang lain. Pada setiap harta kita itu ada hak orang lain, ya. Ada hak para fakir, para miskin, ya. Jadi bukan milik kita 100%, ada milik orang yang kurang beruntung, ya. Ketika kita tidak menunaikan hak-hak mereka, maka kita termasuk kelompok ayat ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Ya, ada dulu saya punya tetangga, ya, dulu nggak jauh dari sini, ya. Itu dia setiap kali pensiun, ya, gajinya bulanan, ya, itu duitnya nggak pernah dibelanjakan, dimasukin ke karung gitu ya, setiap bulan dimasukin karung gitu ya. Dia makan sehari-hari dari usaha yang lain, dari hasil buminya atau dari hasil mengajar dan sebagainya. Jadi uangnya itu utuh, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, disimpan dalam karung sampai akhirnya setelah sekian lama itu uangnya udah ada 1 karung, ya, udah banyak sekali. Ketika dikeluarkan itu uangnya sudah uang-uang lama semua, udah nggak laku sekarang gitu ya. 10 ribuan yang merah gitu ya. Ini Pak Harto, ya, uang-uang lama, ya, udah nggak laku, ya. Ada juga yang dimakan sesek, ya, udah. Itu, ya, hubbil khairi lasyadid, ya. Dia sendiri nggak menikmati, ya, nggak menikmati hartanya, makannya hanya sama ikan teri saja, ya. Nggak mau makan daging karena ngirit, ya, karena hemat, ya. Terhadap dirinya sendiri saja dia pelit, apalagi kepada orang lain. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Rasulullah mengatakan, laukana libni Adam wadiyani min zahab latamanna an yakuna lahu salis. Kalau Ibnu Adam punya 2 lembah gunung emas, dia punya 2 gunung emas, latamanna ayyakuna lahu salis, dia berharap pengen punya gunung yang ketiga, gitu ya. Jadi orang itu nggak pernah ada puasnya, ya. Ya, orang yang udah konglomerat sekalipun, udah kaya sekalipun, masih pengen lagi, ya, masih pengen terus gitu ya, nggak pernah ada puasnya. Udah kaya, ya, pengen jadi orang nomor kaya di se-Indonesia. Sudah jadi orang terkaya di Indonesia, pengen jadi orang terkaya di dunia, gitu ya. Udah jadi orang terkaya di dunia, pengen jadi orang terkaya dunia akhirat, gitu ya.
Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ya. Sangat cinta dengan harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apakah dia tidak tahu bahwa yang mati itu tidak akan membawa harta, tidak akan membawa apa-apa, dan kemudian dia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabannya, ya. Kalau terhadap harta itu dua pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan? Itu dua pertanyaannya. Berat, ya. Maka Rasulullah melihat ahlul jannah itu masakin. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Ya, karena orang miskin itu nggak terbebani dengan tanggung jawab harta. Ya, apa yang mau dihisap nggak ada. Ya, malaikat mau ngisap apa? Nggak ada. Ya. Tapi kalau orang kaya, orang banyak duit, itu nyangkut, banyak nyangkutnya. Ya. Wahussila ma fis sudur, ditampakkan yang dulu disembunyikan di dalam dada, dalam hati dari kekufuran, dari kemunafikan, itu akan diperlihatkan oleh Allah. Akan ditampakkan kepada Allah, oleh Allah, ya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, ya. Allah, ya, Maha mengetahui, ya, apa yang mereka lakukan selama ini, ya. Jadi la khabir. Khabir itu hampir sama dengan alim, tapi kalau khabir itu mengetahui sampai yang paling detail, ya. Kalau alim itu secara umum, ya. Tapi kalau khabir itu mengetahui yang daqaiqal umur, suatu yang kecil-kecil, suatu yang sangat teliti, ya. Khabir itu sangat teliti, sangat jeli penglihatan Allah. Tidak ada suatu pun yang luput, ya, dari penilaian Allah, dari pandangan Allah, ya. Wa inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi surah Al-Adiyat ini membongkar, ya, salah satu karakter manusia. Ketika kita membaca surat ini, jangan kita arahkan kepada orang lain, ya. Kita arahkan kepada diri kita sendiri, ya, bahwa surat ini untuk kita, ya, mengkritik kita. Itulah kita, ya, sering lalai, sering lupa dengan nikmat, dan sering tidak mensyukuri nikmat, ya. Sering, ya, kita ketika ada ajakan untuk berbagi, ajakan untuk berinfak, ajakan untuk berderma, ya, sering kita mengatakan kepada panitia, ente salah alamat, ya. Nah, ya. Bukan ke rumah aneh, ya. Sering kita merasa mustahik terus, ya. Kapan kita menjadi muzaki, kapan menjadi munfik, ya. Jadi surah ini untuk kita, ya, untuk kita amalkan bahwa kita bukanlah orang yang syadid, bahwa kita adalah orang yang meyakini bahwa, ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, infak yang kita berikan, itu akan mendapatkan penilaian, mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua, kajian singkat surah Al-Adiyat ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ya. Semoga kita semua diberikan karunia nikmat dan kita bisa mensyukuri karunia itu, ya. Wallahu alam, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.